Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dipertemukan kembali dalam Forum Bedah Kafah, sebuah forum yang kita hadirkan untuk mengupas tuntas persoalan-persoalan umat dari sudut pandang Islam secara kafah. Pada edisi kali ini berjudul Menyempurnakan Kemerdekaan dengan Ideologi Islam. Pemirsa channel TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki usia kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun. Indonesia seharusnya telah mencapai kemajuan, kemakmuran, dan keadilan yang dirasakan oleh seluruh rakyatnya. Namun, kenyataannya negeri ini masih terjerat berbagai persoalan besar, mulai dari ekonomi yang dikuasai asing, kemudian budaya yang rusak oleh pengaruh liberalisme, hingga politik yang dikendalikan kepentingan luar, dan masih banyak lagi. Nah, semua ini menunjukkan bahwa kemerdekaan yang kita miliki baru sebatas fisik, namun belum menyentuh hakikat kemerdekaan sejati. Kita akan membedah fakta penjajahan modern, akar ideologinya, dan bagaimana Islam menawarkan solusi untuk mewujudkan kemerdekaan hakiki bagi bangsa. Untuk membedahnya lebih dalam, telah hadir narasumber kita, Bung Yuwana. Assalamualaikum, Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Haikal, Oke, siap, Masya Allah. Hari merdeka. ini, hari ini sehat, Bung, merdeka. Siap. Amin, amin, insya Allah. Amin. Mau bagaimanapun keadaannya harus tetap sehat. Oke, Harus bersyukur, ah, harus tetap sehat. siap. Amin, ya. Kuncinya sehat dan syukur. Amin, Siap. ya. Amin, amin. Oke, Untuk monggo waktu menuju dan kemerdekaan tempat. sejati. Siap. Monggo Iya, iya. waktu dan tempat saya persilahkan, Bu. Ya, terima kasih Bung Haikal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa channel TV yang budiman, dalam kesempatan bedah kafah edisi 406 hari ini berjudul Menyempurnakan Kemerdekaan dengan Ideologi Islam. Ada 4 pokok bahasan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, hakikat penjajahan. Yang kedua, penjajahan ideologis. Yang ketiga, hakikat kemerdekaan menurut Islam. Yang keempat, mewujudkan kemerdekaan hakiki. Hakikat penjajahan sejak proklamasi 17 Agustus 1945, 80 tahun yang lalu, semestinya kemerdekaan yang hampir 1 abad ini kita bisa mencapai kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Namun amat disayangkan justru negeri ini malah didera berbagai persoalan. Jadi eh, belum begitu bebas dari penjajahan yang ada. Penjajahan sebagai bentuk torikoh modern, metode baku kapitalisme, khususnya Amerika Serikat, menguasai negara lain melalui kontrol ideologi, ekonomi, politik, budaya, hukum, dan pertahanan. Sebagaimana dituliskan oleh Al-Alamah Syekh Al-Imam Al-Qodi Taqiyuddin An-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, menjelaskan definisi penjajahan al-istimar bukan hanya fenomena masa lalu, tetapi juga metode standar yang digunakan oleh kapitalisme negara-negara barat dalam hal ini, terutama Amerika Serikat, untuk menguasai negara-negara lain, untuk menguasai negara-negara selain negara mereka. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk mengeksploitasi sumber daya dan kekayaan negara yang menjadi target penjajahan itu. Indonesia sendiri
adalah salah satu contoh dari korban penjajahan modern ini. Memang benar, Indonesia merayakan kemerdekaannya hampir setiap tahun. Tahun ini sudah tahun ke-80 Indonesia memperingati kemerdekaan itu. Namun, kalau kita lihat kasat mata di bidang ekonomi misalnya, sumber daya alam negeri ini seperti tambang emas, minyak, gas, telah lama dieksploitasi oleh banyak perusahaan asing seperti Freeport, ExxonMobil, Newmont, dan lain sebagainya. Celakanya, keberadaan perusahaan-perusahaan asing yang mengeruk kekayaan alam negeri ini justru dilegalkan melalui undang-undang. Ya inilah sebetulnya kita sedang terjajah dari penjajahan yang sifatnya fisik berubah menjadi penjajahan yang sifatnya ideologi kapitalisme sekulerisme. Sesungguhnya memang Belanda sudah pergi dari Indonesia, Jepang sudah pergi dari Indonesia. Senjata-senjata mereka sudah tidak ada di dalam negeri kita. Namun kemudian kita justru malah terperangkap dalam penjajahan baru, penjajahan ideologi yang justru lebih berbahaya. Sebabnya berbagai macam masalah yang kini mendera negeri ini adalah akibat dari penjajahan ideologi ini, akibat dari kapitalisme, sekulerisme yang diterapkan di negeri ini. Kenapa? Karena kalau penjajahan fisik itu korbannya secara langsung bisa kita indra, mati, ditembak, dan lain sebagainya. Tapi kalau penjajahan kapitalisme sekulerisme ini tidak secara langsung memakan korban jiwa. Penjajahan ideologi ini terkesan tidak setragis dan sedramatis penjajahan fisik. Padahal penjajahan ideologi dalam wujud dominasi kapitalisme global juga menimbulkan penderitaan yang luar biasa, khususnya bagi bangsa ini dan umumnya bagi umat manusia di dunia. Anehnya, pemikiran dan cara pandang penjajahan itu tetap dipertahankan, terutama oleh para penguasa dan elit-elit politiknya. Dengan adanya penjajahan ideologi kapitalisme sekuler, cita-cita para pejuang Indonesia benar-benar terlepas dari pengaruh penjajah tidak dapat diwujudkan sepenuhnya. Jejak para penjajah justru masih kuat mencengkeram negeri ini. Misalnya di bidang hukum, sistem hukum sekuler warisan penjajah Belanda dan campur tangan asing dalam pembuatan undang-undang sangat tampak sekali. Penjajah Belanda diusir, namun sebagian hukumnya tetap dipakai dan dilestarikan. Pembuatan perundang-undangan juga tidak lepas dari campur tangan asing. Kemudian di bidang ekonomi, negeri ini dijerat oleh beban utang, khususnya utang luar negeri. Dan bunganya yang saat ini telah mencapai ribuan triliun rupiah, sumber daya alam yang juga dikuasai oleh asing dan asing. Kemudian di sektor sosial budaya, kerusakan moral akibat budaya sekulerisme, liberalisme, betul-betul kasat mata. Banyak kasus yang menandai kerusakan ini, misalnya seks bebas, zina, LGBT, ya, penyimpangan seksual LGBT, pornografi, korupsi, judi online, dan aneka macam kekerasan lainnya. Kemudian di bidang politik, negeri ini masih menerapkan sistem demokrasi sekuler yang sangat rentan disusupi oleh agenda kepentingan asing melalui para kompradornya. Akibatnya banyak undang-undang yang dibuat oleh DPR dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah lebih pro asing daripada berpihak kepada kepentingan rakyat negeri ini. Pemirsa channel TV yang budiman, hakikat kemerdekaan menurut Islam, dalam pandangan Islam, kemerdekaan hakiki bermakna keterbatasan, keterbebasan manusia dari penghambaan kepada manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Tahrirun nas min ibadatin nas ila ibadatin rabbin nas. Membebaskan manusia dari menyembah manusia menuju menyembah sang pencipta manusia semata.
Karena itu bagi umat Islam, kemerdekaan bukan sekadar hak harus diperjuangkan, tetapi menjadi misi utama risalah Islam itu sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar semata-mata manusia itu bebas menyembah Allah saja, tidak menyembah selainnya. Jika masih ada manusia menjadi hamba manusia lain, maka mereka belum dikatakan merdeka. Dongos. Ya, jika kaum muslim masih menjadi hamba dari ideologi dan hukum buatan manusia, maka mereka masih dalam keterjajahannya. Pertanyaannya, apa itu penghambaan? Berkaitan dengan pertanyaan tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah." Mereka kaum Yahudi dan Nasrani telah menjadikan para pendeta-pendeta mereka dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Quran At-Taubah, surah At-Taubah ayat 31. Nah, ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW sendiri saat membacakan ayat tersebut kepada Adi bin Hatim yang saat itu masih beragama Nasrani. Mengomentari ayat tersebut, Adi bin Hatim berkata, "Wahai Rasulullah, kami tidaklah menghambakan diri kepada mereka." Namun Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah mereka telah mengharamkan apa saja yang telah Allah halalkan? Lalu kalian pun mengharamkannya. Mereka pun telah menghalalkan apa saja yang telah Allah haramkan. Lalu kalian juga menghalalkannya." Adi bin Hatim berkata, "Benar." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Itulah bentuk penghambaan Yahudi dan Nasrani kepada pendeta dan rahib mereka." Jadi, hakikat penghambaan juga tampak jelas dalam sabda Rasulullah SAW yang dituliskan dalam sebuah surat untuk penduduk Najran yang sebagian isinya mengatakan, "Aku menyuruh kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama manusia. Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri kalian dari penguasaan oleh sesama manusia." Sehingga kemudian kemerdekaan hakiki menurut Islam itu mutlak ketaatan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa totalitas. Nah, misi ini, misi Islam ini mewujudkan kemerdekaan ini merupakan misi seluruh umat manusia menjadi pengobar semangat juang dan pemantik keberanian para pejuang Islam sekalipun berhadapan dengan musuh yang kuat. Dalam tarikh Islam, ya, dicontohkan sebuah fragmen dialog antara Jenderal Rustum dari Persia dengan Mughirah bin Syu'bah yang diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Pernyataan misi tersebut diulang lagi dalam dialog Jenderal Rustum dengan Robi bin Amir As-Saqafi, utusan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Ia diutus setelah Mughirah bin Syu'bah dalam perang Qadisiyah membebaskan Persia. Jenderal Rustum bertanya kepada Robi bin Amir, "Apa yang kalian bawa?" Robi bin Amir menjawab sebagaimana ungkapan, "Allah telah mengutus kami untuk mengeluarkan siapa saja yang Dia kehendaki dari penghambaan kepada sama manusia menuju penghambaan hanya kepada Tuhan manusia, dari dunia yang sempit menuju akhirat yang luas, dari kezaliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam. Linuhrija man sya'a min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min dhiqid dunya ila sighotiha ila si'atiha wa min juril adyan ila adlil Islam." Jelas sekali, kemerdekaan hakiki menurut Islam itu adalah membebaskan diri dari penghambaan kepada manusia menuju pada penghambaan semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Karena itulah mari kita wujudkan kemerdekaan hakiki. Momentum tahunan peringatan kemerdekaan negeri ini semestinya bukan sebatas seremonial belaka. Momentum ini sudah saatnya dijadikan sebagai renungan ideologis
kita harus segera menyadari bahwa negeri ini belum benar-benar merdeka. Negeri ini masih terjajah oleh intervensi ideologi kapitalisme sekulerisme yang telah terbukti menambah masalah dan makin menyusahkan kehidupan rakyat. Jelas, negeri ini harus melepaskan diri dari ideologi kapitalisme sekulerisme itu. Caranya adalah dengan memperkuat landasan ideologi Islam dan membuang ideologi kapitalisme sekulerisme itu. Islam adalah agama sekaligus ideologi yang akan membawa misi tauhid, yakni misi terbesar agar manusia menghamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara yang berlandaskan ideologi Islam juga akan menjadi negara merdeka dan berdaulat karena hanya tunduk dan patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala semata serta menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan hakiki. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji bahwa keberkahan akan diturunkan jika negeri ini beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa, pasti kami Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Karena itu kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka tersebut. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Sebaliknya, selama ideologi yang bersumber dari akal dan hawa nafsu manusia, seperti kapitalisme, sekulerisme, terus ditetapkan, terus dipertahankan, maka selama itu pula akan terus terjadi penjajahan, kesempitan hidup di dunia dan maraknya tindak kezaliman. Demikian sebagaimana firman Allah, "Wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, sungguh bagi dia kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkan dirinya di hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Toha ayat 124. Kemerdekaan hakiki dapat diwujudkan dengan penerapan syariat Islam secara kafah. Karena itu, negeri ini harus segera kembali pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dengan menerapkan syariat Islam secara kafah, kita akan merdeka. Kita akan bebas dari penjajahan, dari perbudakan, dari penghambaan kepada manusia, hanya kepada penghambaan pada Allah Subhanahu wa taala semata. Penerapan syariat Islam secara kafah ini membutuhkan institusi politik, yaitu khilafah Rasyidah ala minhajin nubuah, akan mewujudkan kemerdekaan hakiki bagi umat Islam, bukan hanya di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Bung Haikal. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bung Haikal. Baik, Alhamdulillah telah dibedah lebih dalam ya pada edisi bedah kafah kali ini. Jadi sedikit merangkum ya terkait dengan kemerdekaan kita kali ini ya. Meski Indonesia telah merdeka selama 80 tahun ya di tahun ini, hakikat kemerdekaan sejati belum tercapai karena negeri ini masih terjajah melalui ideologi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Nah, karena pengaruh kapitalisme sekuler. Penjajahan modern ini mewujud dalam penguasaan sumber daya alam oleh asing, ketergantungan utang luar negeri, penerapan hukum warisan jajah, serta kerusakan moral akibat budaya sekuler liberal. Nah, semua itu membuat cita-cita para pejuang kemerdekaan belum terwujud sepenuhnya. Dalam pandangan Islam, kemerdekaan hakiki adalah membebaskan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini hanya dapat terwujud jika negeri ini melepaskan ideologi kapitalisme sekuler dan menerapkan syariat Islam secara kafah melalui institusi khilafah alamin haji nubuwah. Nah, dengan demikian keberkahan dan keadilan akan terwujud dan penjajahan dalam segala bentuknya dapat diakhiri. Nah, baik, saya kira itu sedikit rangkuman dari saya sebelum berakhirnya bedah kafah pada edisi kali ini. Monggo, Bung Yohana bisa memberikan closing statementnya. Monggo, Bu. Ya, Bung Haikal, satu ayat di Quran Surah Ali Imran ayat 110
mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Wallahu alam bisawab. Terima kasih Bung Hekal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Bung Yana. Terima kasih atas bedah kafanya dan ilmu dan penjelasannya juga yang semoga bisa membuka insight baru dan membawa manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa bedah kafa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian pembahasan bedah kafa pada edisi kali ini. Jangan lupa untuk berikan like, komen, share seluas-luasnya dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah kafa selanjutnya dari kami. Saya Muhammad Firdaus Hekal, selaku host pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.